Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Wilayat, NPM 10119168. Saya adalah salah satu mahasiswa dari STIS Negeri Bandung. Dan tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saat tugasnya adalah untuk sedikit menjelaskan apa materi yang telah dijelaskan oleh dosen. Yang pertama itu adalah tentang ma'rifatul rasul. Yang pertama, hajatul insan ila rasul, kebutuhan manusia kepada rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah dan menghendaki kehidupan yang teratur. Syarahnya adalah yang pertama, al-insan, manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antaranya kelebihan manusia adalah fitrah, agama yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Kata al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali, yang disebut dalam 43 surat. Kata al-insan dapat menunjukkan kepada proses kejadian manusia, baik proses penciptaan Adam maupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna dalam rahim. Kata al-insan tidak hanya merujuk pada dimensi mental, tetapi juga dimensi fisik. Jika itu ditinjau lebih jauh dan dianalisis secara mendalam, maka penggunaan kata al-insan mengandung dua dimensi, yaitu dimensi tubuh dengan berbagai unsurnya dan dimensi spiritual, kehidupan rohnya kepada manusia. Yang kedua itu adalah fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir, baik dilahirkan oleh ibu bapak kafir ataupun jahiliyah. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam, seperti pengakuannya kepada Allah sebagai pencipta atau Rabb. Perubahan fungsi dan peran fitrah ini terjadi karena pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh ibu bapak ataupun lingkungan sosial yang menjadikan manusia berubah dari fitrah kepada Nasrani, Yahudi, Majusi yang disebabkan oleh pengaruh ibu bapaknya, seperti itu. Terus ma'rifatul rasul yang pertama itu Abid bin Ibdillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hamba dan manusia biasa juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Dan yang kedua adalah wajibuna nahwa rasul. Itu dari ma'rifatul rasul ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk semua umat manusia. Di dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang baik bagi umatnya. Allah juga telah menerangkan di dalam kitabnya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang ditulis dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terus wajibun wa rasul atau kewajiban kita kepada Rasul, bahwa keyakinan kepada Nabi Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah, mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, tasdiqul fima akbar, membenarkan apa yang disampaikan olehnya. Salah satu ciri ketakwaan seorang muslim adalah senantiasa membenarkan apa yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Salah satu contohnya, teladan bagi kita dalam hal adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang di dalam berbagai momen selalu menjadi orang yang terdepan dalam membenarkan Rasulullah SAW.
ia termasuk golongan laki-laki yang pertama beriman di dalam Islam. Ia pula yang banyak mengorbankan hartanya untuk mendukung dakwah Islam. Dialah orang yang pertama tanpa ragu segera membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Nabi saat orang-orang mendustakan peristiwa itu. Dialah yang menjadi teman Nabi dalam perjalanan hijrah ke Madinah dan seterusnya. Dan yang kedua itu tahu fima amat, mentaati apa yang beliau perintahkan. Inilah konsekuensi yang harus dijalani bagi mereka yang mengakui beriman kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang berhenti. Quran Surat An-Nur ayat 51. Terus yang ketiga, ijtanabu ma'naha an-nahl, menjauhi apa yang dilarang olehnya. Apa yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Yang keempat, la na'budu illa bimasyara, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan atau yang dicontohkan oleh beliau. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim melaksanakan peribadatan yang tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya. Perilaku beribadah dengan mengikuti hawa nafsu sekehendak hati adalah mirip perilaku orang muslim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang tidak mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu memperoleh azab yang sangat amat pedihnya. Quran Surat Asy-Syura ayat 21. Terus selanjutnya dari Ma'rifatul Rasul yang ketiga itu adalah nataizu itibar Rasul, hasil dari mengikuti Rasulullah SAW. Seseorang yang beriktibar akan memetik hasil yang bermanfaat bagi dirinya baik dunia maupun di akhirat kelak. Satu, memperoleh mahabbatullah, penciptaan kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Mengampuni, Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Dan yang kedua adalah memperoleh rahmatullah, rahmat Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat Ali Imran ayat 132. Muslim yang selalu taat dan patuh pada keperintah Allah dan Rasulnya akan mendapatkan limpahan rahmat darinya, yakni belas kasih sayang, kebaikan, kemurahan, dan simpati, sehingga ia dapat mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, memperoleh hidayatullah, petunjuk Allah. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa petunjuk Allah Ta'ala. Maka dengan beriktibar kepadanya kita memperoleh hidayah Allah, dapat mengetahui iman dan ajaran yang benar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami tunjuki, dan dia siapa yang kami kehendaki dia antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Yang keempat adalah memperoleh karunia mushabatul al-khairi fil jannah, berkumpul bersama-sama orang-orang pilihan di surga. Mungkin itu adalah impian kita bersama teman-teman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu adalah bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi,
para asyadikin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh, dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Surat Quran surat An-Nisa ayat 4. Dan yang kelima adalah memperoleh syafaat di akhirat. Kelar syafaat menurut istilah yaitu orang yang menolong dengan tujuan menarik manfaat dan menolak bahaya. Jadi orang yang mendapatkan syafaat maksudnya adalah orang yang mendapatkan rekomendasi perlindungan dan keselamatan dan pembelaan di akhirat kelak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seizin Allah Taala. Dan jadi yang memberikan syafaat tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah yang keenam maksudnya memperoleh nahdlatul wajhi, keceriaan di wajah di akhirat kelak. Hal ini disebabkan karena ketika di dunia ia termasuk golongan-golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wajah-wajahnya itu adalah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya lah yang melihat. Yang ketujuh adalah memperoleh karunia mujawaratul Rasul, berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang tiba kepada Rasul akan memperoleh karunia yang sangat agung, yakni berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Mungkin cukup sekian.